Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita bahas prediksi pretest PPG Daljab 2022 untuk guru bahasa Indonesia. Soal ini adalah soal-soal yang sudah saya susun sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Langsung saja ke soal nomor 1. Kisi-kisinya berbunyi disajikan sumber belajar cetak berupa kutipan prosa baru. Teruji diminta menelaah unsur kebahasaan teks secara tepat. Mari kita lihat. Cermati kutipan teks cerpen berikut. Pertanyaannya, unsur kebahasaan yang muncul pada teks tersebut adalah A. Menggunakan sudut pandang orang pertama dan majas hiperbola. B. Menggunakan kalimat retoris dan majas simile. C. Latarnya sebuah rumah kecil yang indah di pedesaan dan memuat kalimat retoris. D. Menggunakan bahasa perumpamaan dan kalimat definisi. Atau E. Menggunakan kalimat deskripsi dan majas hiperbola. Jawabannya adalah ya, yang B, menggunakan kalimat retoris dan majas simile. Kalimat retoris adalah kalimat yang seperti apa? Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, pada teks cerpen di atas ini, kalimat retoris berada pada bagian ini. Seperti inikah bau kematian? Nah, ini merupakan kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban atau kalimat retoris. Kemudian majas simile. Ini berada pada bagian ini dia. Aku berusaha mengingat kata-kata nenek seperti kamus mengingat lema. Ada kata seperti yang menandakan bahwa kalimat ini memuat majas simile. Lema itu apa? Lema adalah kata. Kenapa tidak yang A? Opsi A, sudut pandang ini adalah unsur intrinsik sebuah cerpen. Ya, kita bedakan antara unsur intrinsik dengan unsur kebahasaan. Kemudian, untuk opsi D, perumpamaan ini sama dengan simile, sedangkan kalimat definisi ini adalah kalimat penjelasan yang ditandai dengan adanya kata adalah, yaitu merupakan. Ya, mari kita ingat kembali unsur kebahasaan apa saja yang terdapat pada sebuah teks naratif. Kalau dalam soal ini adalah sebuah cerpen. Unsur kebahasaan yang pertama ada penggunaan uraian deskriptif, kemudian penggunaan dialog, penggunaan kalimat retoris, penggunaan majas, dan penggunaan kata atau kalimat yang ekspresif. Nah, unsur-unsur kebahasaan ini terdapat pada materi teks cerpen kelas 9. Kita lanjut ke soal nomor 2. Disajikan sumber belajar berbasis digital berupa kutipan teks prosa baru. Teruji diminta menelaah pesan atau pandangan pengarang secara tepat. Baik, perhatikanlah kutipan cerpen berikut. Ada sebuah cerpen yang berjudul Air dan Api. Pertanyaannya, amanat dari kutipan cerpen tersebut adalah A. Seorang ayah harus baik kepada kedua anaknya. B. Jangan pernah memelihara kemarahan dalam diri. C. Jadilah orang yang sabar jika terkena musibah. D. Meminta maaf merupakan perbuatan yang mulia. Atau E. Maafkanlah perbuatan adik kita yang ceroboh. Baik, jawabannya adalah ya, yang B. Jangan pernah memelihara kemarahan dalam diri. Kalau ada soal seperti ini, mau tidak mau kita perlu membaca kutipan cerpen tersebut secara cepat dan tepat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kisi-kisi berbunyi disajikan kutipan teks digital.
teruji diminta menganalisis kohesi gramatikal dalam kutipan tersebut. Baik, bacalah paragraf berikut. Ada sebuah paragraf, pertanyaannya, bukti kutipan teks tersebut terdapat kohesi gramatikal adalah A. Penggunaan kata mereka pada kalimat kedua, B. Penggunaan sinonim, yaitu kata wanita dan perempuan, C. Penggunaan kata sapaan Anda, D. Pengulangan kata mereka di tiap kalimat, atau E. Pengulangan kata wanita. Jawabannya adalah iya, yang A. Adanya penggunaan kata mereka pada kalimat kedua. Ini ya. Kata mereka pada kalimat kedua ini merupakan perwujudan kohesi gramatikal, yaitu referensi personal. Karena referensi personal berarti mengacu pada persona atau orang. Ya, kata mereka ini mengacu atau memiliki referensi lelaki seperti wanita. Sedangkan untuk opsi B, penggunaan sinonim ini merupakan kohesi leksikal. Penggunaan kata sapaan Anda ini tidak termasuk salah satu kohesi. Kemudian opsi D, pengulangan kata mereka ini masuk kohesi leksikal. Pengulangan kata wanita ini juga kohesi leksikal. Sebenarnya apa saja penanda kohesi gramatikal? Yang pertama adanya pengacuan atau referensi. Referensi ada banyak, tidak hanya personal saja, ya. Kemudian yang kedua ada penyulihan atau substitusi. Contohnya, kemarin saya melihat Alicia di restoran. Gadis cantik itu sedang makan dengan tenangnya. Baik, gadis cantik itu, ini terdapat substitusi, ya. Gadis cantik itu ini menggantikan Alicia. Bisa dipahami? Kemudian, penanda kohesi gramatikal adanya pelesapan atau elipsis. Contohnya, setelah pulang dari kuliah, Alicia pergi ke bioskop bersama teman-temannya. Bagian mana yang mengalami pelesapan atau elipsis? Ada di bagian ini, ya. Setelah pulang. Setelah Alicia pulang dari kuliah, itu seharusnya. Namun, karena terjadi elipsis atau pelesapan, maka kata Alicia ini dihilangkan saja. Pelesapan atau elipsis ini juga berarti penghilangan kata-kata. Nah, maka kalimat yang terbentuk ya seperti ini. Setelah pulang dari kuliah, Alicia pergi ke bioskop bersama teman-temannya. Jadi hanya ada satu saja penggunaan Alicia. Alicia yang bagian depan ini dilesapkan atau dihilangkan. Kemudian, penanda kohesi yang keempat adanya penghubungan atau konjungsi. Contohnya, Alicia mudah dapat kerja karena ia sering bersosialisasi. Ada penggunaan konjungsi karena. Semua konjungsi ini merupakan penanda kohesi gramatikal. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Kisi-kisinya berbunyi disajikan sebuah kutipan wacana teruji diminta menganalisis unsur kohesi leksikal. Baik, bacalah paragraf berikut. Pertanyaannya, bukti kutipan teks tersebut terdapat kohesi leksikal adalah A. Penggunaan konjungsi karena pada kalimat pertama, B. Penggunaan kata di situ pada kalimat ketiga, C. Pengulangan kata micin, D. Penggunaan kata kanker pada kalimat kelima, atau E. Penggunaan kata di dalam pada kalimat kedua. Jawabannya adalah iya, yang C. Pengulangan kata micin. Untuk opsi A, baru saja kita bahas bahwa penggunaan konjungsi ini termasuk kohesi gramatikal. Kemudian penggunaan kata di situ ini juga termasuk gramatikal, ya, yang merupakan referensi demonstratif. Karena yang namanya referensi atau pengacuan tidak hanya persona saja, ya, ada juga yang namanya referensi demonstratif. Kata di situ pada kalimat ketiga. Pada bagian ini, kata di situ ini berarti mengacu pada kalimat sebelumnya. Baik, sebenarnya kohesi leksikal ini penandanya apa saja?
Untuk kohesi leksikal, penanda yang pertama adanya reiterasi. Yang termasuk reiterasi yang pertama adalah repetisi, yaitu pengulangan, sinonimi atau makna mirip, kemudian adanya antonimi atau makna berlawanan, kemudian adanya superordinat atau asas hipernim, hiponim, atau umum khusus. Contohnya, semua kambing, kerbau, ayam harus dibuatkan kandang. Ketua RT mengarahkan warga membuat kandang ternak masing-masing. Baik, kata kambing, kerbau, ayam ini merupakan kata khusus atau sebuah hiponim. Sedangkan kata ternak ini merupakan kata umum atau hipernim. Kemudian penanda kohesi yang kedua adanya kolokasi. Kolokasi adalah hubungan antar kata pada lingkungan yang sama. Contohnya, petani di Palembang terancam gagal memanen padi. Sawah yang mereka garap terendam banjir. Di sini ada kolokasi atau ada hubungan antar kata di lingkungan yang sama. Petani, padi, sawah ini merupakan sebuah kolokasi karena setiap katanya memiliki hubungan. Begitu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Disajikan teks multimodal berbentuk gambar dari media massa cetak. Teruji diminta menganalisis pesan yang akan disampaikan. Baik, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, pesan dalam teks slogan tersebut adalah A. Raihlah cita-citamu setinggi burung terbang dengan sayapnya. B. Jangan pernah menyerah belajar untuk meraih cita-cita. C. Belajar sangat melelahkan seperti burung terbang tanpa sayap. D. Orang yang suka belajar akan mudah lelah bagaikan burung tanpa sayap. Atau E. Lelahnya orang belajar tidak sebanding dengan lelahnya orang bekerja. Jawabannya adalah iya, yang B. Jangan pernah menyerah belajar untuk meraih cita-cita. Lanjut ke soal nomor 6. Disajikan sebuah teks multimodal berupa gambar atau tabel. Teruji diminta mengembangkannya menjadi puisi modern. Baik, cermati gambar berikut. Pertanyaannya, puisi yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah apakah yang A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah iya, yang E. Ini termasuk soal yang mudah ya, kalau yang muncul memang benar-benar soal seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 7. Disajikan sebuah teks puisi kontemporer, teruji dapat menyimpulkan pesan yang tersirat di dalamnya. Baik, perhatikan puisi berikut. Puisi Tragedi Winka dan Sihka karya Sutarji Kalsumbahri. Pertanyaannya, pesan tersirat dalam puisi kontemporer tersebut adalah A. Terdapat lika-liku dalam sebuah kehidupan. B. Mengungkapkan keadaan sebenarnya secara gamblang. C. Perkawinan suami istri itu akan berantakan dan kasih suami dan istri sudah berbalik menjadi kebencian. D. Baris-baris puisi yang berbentuk zigzag. Atau E. Kebencian yang dapat berubah menjadi kasih dan cinta. Jawabannya adalah iya, yang C. Perkawinan suami istri itu akan berantakan dan kasih suami istri itu sudah berbalik menjadi kebencian. Ini terdapat pada bagian ini ya, winka. Nah, kata kawin ini sudah berubah menjadi winka. Ini berarti percecokan dan perpisahan. Kemudian kata sihka yang berasal dari kata kasih kemudian berubah menjadi sihka, yang artinya kasih itu berubah menjadi kebencian. Kita lanjut ke soal nomor 8. Disajikan sebuah kutipan dari surat kabar cetak, teruji diminta mengkritik penggunaan kalimat hemat. Baik, cermati paragraf berikut. Pertanyaannya, perbaikan kalimat tidak efektif dalam paragraf di atas yang tepat adalah A. Padang rumput seluas 289 hektare ini nantinya akan membuat Anda tidak menyangka jika sedang ada di Indonesia. B.
Padang rumput seluas 289 hektare ini sendiri akan membuat Anda terkesan sedang berada di luar negeri. C. Padang rumput seluas 289 hektare ini membuat Anda terkesan sedang berada di New Zealand. D. Padang rumput seluas 289 hektare ini sendiri nantinya akan membuat Anda tidak di Indonesia, tetapi di luar negeri seperti New Zealand. Atau E. Padang rumput seluas 289 hektare ini nantinya akan membuat Anda berada di New Zealand. Baik, jawabannya adalah ya, yang C. Padang rumput seluas 289 hektare ini membuat Anda terkesan sedang berada di New Zealand. Kenapa tidak opsi A? Opsi A ini tidak hemat atau tidak efektif, ya. Nantinya akan. Kemudian opsi B, sendiri. Ini tidak efektif. Kemudian opsi D, sendiri nantinya akan. Ini tidak efektif. Kemudian opsi E, nantinya akan. Ya, yang namanya nanti ini tentunya hal yang akan terjadi di masa depan, gitu ya. Jadi tidak hemat penggunaan kedua kata tersebut jika digunakan bersamaan. Lanjut ke soal nomor 9. Disajikan sumber belajar cetak berupa kalimat-kalimat acak teruji diminta mengurutkan agar menjadi susunan paragraf yang baik. Baik, bacalah kalimat-kalimat berikut. Pertanyaannya, urutan yang tepat dari kalimat di atas adalah apakah A. 21537664, B. 23547661, C. 24576113, D. 2156473, atau E. 2764351? Jawabannya adalah iya, yang A. 21537664. Lanjut ke soal nomor 10. Disajikan beberapa jenis bahan simakan teruji dapat menentukan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Baik, bahan simakan yang saya tampilkan di sini adalah penggalan cerpen dari Kompas yang berjudul Tukang Pijat Keliling. Pertanyaannya, keterkaitan isi cerpen tersebut dengan kehidupan sehari-hari adalah A. Tukang pijat keliling disukai oleh masyarakat. B. Tukang pijat selalu disenangi oleh masyarakat. C. Selalu ada ketenangan di wajah tukang pijat. D. Orang yang ramah selalu disukai oleh banyak orang. E. Tukang pijat merupakan pekerjaan yang mulia. Jawabannya adalah iya, jelas yang D. Orang yang ramah selalu disukai oleh banyak orang. Ini adalah keterkaitan isi cerpen tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Baik, itu dia pembahasan soal kita kali ini. Jika ada soal prediksi yang meleset atau mungkin tidak sesuai dengan kisi-kisi yang ada, saya mohon maaf karena soal-soal ini memang murni saya sendiri yang menyusunnya berdasarkan tafsiran kisi-kisi yang saya lakukan. Jika ada kekeliruan yang saya sampaikan, silakan cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua lulus pretest PPG. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.